dari leher ke kepala itu hanya pakai inspeksi dan palpasi. Ingat, inspeksi melihat, palpasi meraba, perkusi mengetuk, ya, auskultasi mendengarkan dengan stetoskop, ya. Nah, kalau dari leher ke kepala itu bentuknya cuma inspeksi dan palpasi. Tidak ada perkusi, mana bisa diperkusi kepala, ya. Di auskultasi juga nggak bisa didengarin, ya. Jadi kita mulai dari kulit. Kulit yang dilihat apa? Sianosis atau ikterik. Kalau sianosis ada gangguan kardiovaskuler, kalau ikterik ada gangguan pencernaan. Apalagi lembab kelembapan, ya. Kelembapan itu jatuhnya palpasi, ya. Tadi inspeksi, tadi warna kulit. Lesi perlu nggak perlu? Karena kondisinya adalah memeriksa orang sehat, ya. Kalau lesi itu orang pasien jatuh, fraktur, kecelakaan pasti ada lesi, lecet-lecet, ya. Itu namanya lesi. Nah, habis inspeksi dilihat warna kulit, ikterik atau sianosis, baru masuk ke palpasi, ya. Bagaimana suhunya, demam apa enggak, tinggal diraba, ya. Kemudian adakah edema, kemudian lembab atau tidak, ya. Tekstur kulit itu sama dengan bagaimana turgor kulit. Turgor kulit itu berapa? Turgor kulit berapa hitungnya? Ada yang mau buka SPO nggak ya? Apa tadi? Turgor kulit kurang dari 2 detik, ya. Lihat tuh, kurang dari 2 detik. Turgor kulit begini. Turun cepet kan? Kalau yang dehidrasi turunnya lambat gitu, ya. Kalau edema, Anda cukup begini kan tangannya. Mana pikir tangan? Ya, kalau dia rada gemuk gitu, ya, bisa ditekan di sini nih, muncul nggak, atau di sini, ya, tuh, ya, atau di punggung kaki, tuh di punggung kakimu bawah, dipencet, bisingan nih, atau di atas, ya, kembalinya cepat nggak? Titik edema itu ada positif 1, 2 sampai 4, ya. Tapi nggak perlu Anda lakukan derajatnya, cukup tahu bahwa dia ada edema. Edema itu berbengkak. Habis itu masuk ke kuku, ya. Kuku yang dilihat apa? Inspeksinya apa? Warna kulit, samanya ikterik atau sianosis atau pink. Kalau pink itu yang bagus, ya, yang warnanya merah muda. Kemudian kalau yang sianosis biasanya gangguan vaskuler, kalau ikterik biasanya pencernaan atau hepatitis atau sirosis hepatitis, ya. Kemudian warna, terus bentuk. Nah, bentuk itu yang modelnya kalau Anda pakai kuku palsu, dia agak cembung kan kukunya. Ya. Nah, seperti itu namanya clubbing finger, ya. Clubbing finger kalau dilihat dari bentuknya seperti orang yang biru, dia sianosis, ya. Memang untuk pasien-pasien jantung ciri khasnya adalah clubbing finger, ya, jarinya cembung, ya, jarinya agak cembung ke atas, ya. Kemudian capillary refill time atau CRT ada di SPO juga cara mengujinya, ya. CRT itu 1 sampai 2 detik, hampir sama, ya. Gimana caranya? Ditekan aja kukunya, ya, begini. Kembali nggak merahnya cepat, ya, sampai dia berbentuk warna pink kembali. Kalau kita pencet kan putih, dilepas dia ngisi lagi, ya. Itu namanya arti. Masuk ke kulit kepala. Nah, semuanya inspeksi palpasi kan, nggak ada yang perkusi kan.
kepala, rambut, kepala, wajah itu jadi satu ya. Kita lihat apa dari kepala itu. Bukan masalah kebersihan ya, saya tidak mau ada masalah kebersihan. Inspeksi. Bagaimana sih bentuk dari kepalanya? Ya. Apakah kepalanya kecil atau kepalanya besar? Mikrosefalik atau makrosefalik ya. Terus kemudian apakah itu inspeksi ya? Apakah langsung ke warna rambut ya? Rambut itu kalau dia kurang nutrisi warnanya kayak rambut jagung, tau kan? Pirang-pirang gak jelas, bukan dipirangin sendiri ya. Kemudian dia tidak terdistribusi merata ya, agak tipis, itu namanya kurang nutrisi ya. Tekstur rambutnya halus atau kasar boleh ya, itu menandakan juga malnutrisi. Terus kemudian inspeksi tadi ukuran kepala, warna, kualitas rambutnya, tebal tipisnya, distribusi rambutnya ya, jarang atau tebal ya, jarang atau botak ya. Terus kemudian tekstur rambutnya halus atau kasar, dan itu aja. Nah, habis itu kita palpasi hanya dipegang di daerah kepala, kita raba dari depan. Maaf ya ibu, ada yang sakit kalau saya tekan sambil diraba. Apakah ada di sekitar kepala itu massa, tumor ya? Bedakan tumor malignan dengan benignan ya. Malignan itu yang ganas, malignan itu yang ganas, benignan itu yang jinak ya, disebutnya tumor ya. Biasanya kalau malignan dia akan sakit kalau ditekan ya. Nah, kemudian kita masuk ke wajah. Berarti kulit kepala, rambut, dan kepala ya. Kalau wajah dan mata satu muka ini. Wajah, mata ya, itu jadi satu. Ya, yang dilihat apa inspeksi dari wajah, samalah sianosis atau iktari. Kalau mata, yang dilihat apa? Adakah lingkaran mata panda ya, hitam pada pasien ya, di papilbra ya, di sini sekitar sini ya. Itu menandakan pasiennya jarang tidur, kesulitan tidur, macam-macam ya. Lifestyle-nya beda-beda. Nah, kemudian inspeksi apa lagi? Inspeksi adanya edema papilbra. Kalau inspeksi adanya nggak bisa. Edema itu bukan inspeksi, tapi palpasi, karena Anda akan minta pasiennya untuk merem. Itu merem, saya raba, gitu. Diraba di sekitar matanya, ya. Kalau ada bengkak, nggak usah diraba juga kelihatan. Cuma kita pastikan itu bengkak karena betul-betul cairan atau karena digigit oleh serangga. Harus dibedakan, ya. Kalau yang digigit oleh serangga cuma satu tempat aja, tapi kalau papilbra edema dia akan membengkak semua, ya. Kayak moon face itu, mukanya jadi gemuk nggak jelas itu, matanya jadi agak melebar, ya. Nah, itu yang namanya edema papilbra harus palpasi. Nah, kalau yang inspeksi tadi lingkaran hitam, ya. Terus kemudian ptosis ya, ptosis itu mata, kelopak matanya turun begitu, kayak gustur, bukan kayak Gajah Miharja, melihat mata satu itu bukan, turun, kelopak matanya turun, nggak bisa balik lagi, itu namanya ptosis ya. Terus kemudian konjungtiva, lihat, ibu boleh lihat ke atas matanya ya, boleh lihat ke atas, kamu tarik konjungtiva bagian bawah pakai tangan jempol ya. Permisi ibu. Nah, nggak boleh pakai telunjuk itu nggak sopan ya, takut nyolok mata. Tapi kalau pakai jempol kita tarik di pipinya, gini. Maaf ya ibu, itu juga. Nah, atau kita boleh begini, gitu. Tapi kan kita nggak perlu kelopak mata yang ini ya, kita butuhnya ya konjungtiva di
bawah. Ya, anemis atau tidak anemis. Kalau anemis itu berarti dia ada gangguan pada hematologi, kurang darah. Kalau konjungtivitis itu kemerahan pada sekitar mata, ya, entah karena dia pakai kontak lens, pernah nggak iritasi matanya ya kayak gitu bentukannya. Nah, sklera itu yang putih-putih, itu juga diinspeksi, ya, yang putih-putih ini, ya. Kadang-kadang kalau orang katarak di pupilnya ada juga putih-putih ya, yang keset-keset itu, jadi nggak jernih. Nah, itu sebenarnya sklera, ya, cuman tumpang tinggi di iris mata, ya, di pupil mata, gitu ya. Jadi kalau sklera itu ikterik atau anikterik, ya, kuning atau tidak kuning, atau bisa juga kemerahan karena ada iritasi, ya. Kemudian warna iris nggak bisa dilihat karena dia harus menggunakan alat bantu, ya, di dalam soalnya. Nah, kalau pupil, pertanyaan yang bagus kemarin, ya, ada temanmu bertanya, Bu, apa bedanya meiosis dan migrasis serta isopor dengan anisopor? Saya bilang sama saja, ya, isopor melebar, anisopor tidak melebar, ya, seperti itu, ya. Jadi kalau pupil itu caranya ada tahu pakai menggunakan pen light, tidak langsung menuju ke matanya, ya. Harus dari ujung mata, bukan dari sini, dari sini. Pen ini nggak boleh nyalain dulu dari samping baru menuju ke pupil, begitu. Tapi cara pemeriksanya nggak begini-begini, ini dihalangi tangan kalian. Nah, ibu sebentar ya, ibu fokus dari ke depan. Nah, terus nanti dilihat pas kita penanya sampai di mata itu begini, pupilnya semakin melebar atau semakin mengecil. Pupil itu yang hitam, ya. Jadi ada mata, kamu salah persepsi kali ya. Nah, ini mata kan dalam mata ya. Ini ada kening-kening dalam sini. Hitam kecil, ini juga hitam, tapi ini lebih hitam. Anda tunjukkan penanya ke sini, ya, ini kan hidung, ya. Nah, Anda tunjukkan dari sini ke sini, ya, gitu. Dekatkan, maju. Kalau didekatkan dia akan mengecil, menjauh dia akan mengecil. Didekatkan dia akan melebar. Itu namanya bagus, ya. Paham ya? Penanya harus punya. Minta sama Bu Nabila yang bagus memang. Saya tadi kakaknya minta dikasihnya yang jelek, ya. Terus ketajaman penglihatan, papan pandang, pergerakan bola mata itu mengukur nervus yang ada di kelopak mata. Apa aja? Optikus, oculomotorius, abducens, cochlearis, ya. Terus trigeminus. Ada 5 lengkap, ya. Nah, kalau ketajaman penglihatan itu dengan Snellen chart, ya. Snellen chart Anda tidak boleh tunjuk, misalkan ini huruf, Anda tunjuknya di tengah-tengah huruf, jangan kelihatan. Menggunakan alat bantu pulpen boleh, ya, makanya harus bawa pulpen. Ibu tolong disebutkan dari sini ya Bu, atau mau dari sini Bu. Jangan sejajar terus begini. Itu untuk matanya ya Bu, jaraknya 60 cm. Kalau 30 kan di sini, 60 berarti di sini. Ya enggak 60 meter. 60 meter di mana? Jauh enggak 60 meter? 1 meter aja sih. 6 meter Bu, 6 meter. Ya kan? Kalau 6 meter di sana kan? Iya. Berarti 6 meter. 6 meter. Tadi 60. 60. 6 meter ya. Apa tuh? Ya, pokoknya jaraknya cuma dari mata ini ke sini aja. Ya, terus dia tutup matanya itu
kalau petajaman mata dia 6/6 kan? Ya enggak? Iya. Ini normal ini normal. Tapi kalau yang enggak normal itu bisa 3/6, 1/6. Ini jarak 3 meter atau sentimeter. Ini jarak 1 meter. Ya, meter. Ini 6 apa? Ini adalah 6 patokan dari Kristus ya, atau lapang pandang ya. Yang ada di Stanley Chart kan ada 30, 50, 60. Dia karena satuannya senti. Senti ke meter 10 kan? Nah. Oke, terus kalau pemeriksaan lapang pandang yang kedua mata. Nah, dari jari ini ya, hidungnya di sini, jari kita ada di depan hidung pasien. Upayakan dari kanan ke kiri, ibu bisa lihat. Lagi balik lagi kanan ke kiri, ibu lihat, ikuti ya. Ini pergerakan bola mata ya, ini sorry. Ini pergerakan bola mata yang atas kanan kiri pergerakan bola mata. Tapi kalau lapang pandang pada kedua mata ini begini. Ibu masih terlihat sampai dengan di sejajar dengan telinga. Ini nggak boleh begini melirik, nggak akan kelihatan. Saya kalau ada yang kelihatan berarti aneh ya, gitu. Terus lagi sini kelihatan bu. Nah, nggak kelihatan, udah bagus berarti ya. Nah, itu namanya lapang pandang kedua mata ya. Sampai di sini cukup jelas ya? Jelas ya. Terus telinga. Telinga itu inspeksi dan palpasi. Gimana caranya melakukan inspeksi? Dilihat simetris atau tidak. Ada yang besar sebelah, ada yang kecil sebelah, dan ada yang kupingnya menempel dengan kulit ke kepala di belakangnya, atau yang bagian di dalam keluar. Ada yang begitu, keriting gitu loh, cucunya keriting ya. Kemudian warna nggak usah. Terus kita lakukan palpasi untuk bagian telinga. Tujuannya untuk mengetahui adanya massa abnormal pada saat kita palpasi, maka dia akan terasa nyeri. Ya, dipalpasi begini ya, dirunut aja gitu. Kayak kita ngambil wudhu dari sini dipijit-pijit gitu sampai ke potong bagian belakang. Biasanya kelenjar getah benih itu adanya di bagian belakang sini nih ya, lari-lari dia obat itu kelenjar getah benih ya. Terus apa lagi? Kalau kecepatan kasih tahu ya. Kecepatan. Oke. Tadi dikasih aja ya videonya apanya, rekamannya ya, biar diulang-ulang di rumah ya. Nah, kemudian pendengaran, kita masuk bagaimana melakukan ini salah satunya juga mau dikatakan apa, gangguan tawa itu ya, perkusi kali ya. Perkusi apa palpasi ya, karena dia menghasilkan bunyi gitu. Kayaknya masih inspeksi deh ya, nggak ada kategori palpasi atau perkusi, mungkin auskultasi ya, tapi di sini nggak ada ya. Jadi telinga itu di tesnya kalau dia tuna rungu positif itu dengan Rine, Sweba, atau Weber. Apa? Coba dicari ya. Buta warna itu kan ada saya kemarin ya, di Swaba ya. Pertama kita periksa Rine. Nah, Rine itu ada getaran nih, misalkan di dalam kepala nih, di ujung meja. Nah, itu harus langsung ditempelin di belakang telinga. Ada tulang emas, apa namanya itu? Pokoknya begitu ya, ada tulang itu. Anda tidak juga egois, pasiennya doang yang dilakukan seperti ini.
tenggorokan ya, gitu. Apa tadi telinga ya? Weber, Liner, sekarang Squarebell. Squarebell itu gardu kalanya ditaruh di samping hanya untuk mendengarkan. Ya, kedengaran kamu. Tapi tes kanan kiri selalu ya, cuma satu. Kedengaran ya, kita keep dulu jawabannya. Anda periksa lagi sendiri. Benar nggak ini jawaban dia? Bisa aja dia karena mabuk, karena udah kecapean, asal dia aja ya. Nah, terus habis itu apa? Weber. Weber. Kanan kiri ya, didengarkan di sisi sini ya. Ini ya. Digetarkan dulu, baru Anda dekatkan. Habis itu ini lagi. Habis itu telinga ini lagi, terus ke sini lagi. Nah, yang apa namanya? Weber itu digetarkannya di sini dan untuk merasakan getarnya sama enggak? Ya, nanti Anda juga begini kan, ya, gitu. Ya, udah ya untuk telinga. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas. Nanti urutannya kayak yang saya sampaikan ini, Anda nggak usah lihat SPO. SPO-nya udah saya omong total. Ya, cuma urutan apa namanya? Alatnya juga udah diskompos juga kan kemarin. Jadi ikuti itu aja. Saya persempit karena supaya kalian fokus kepada apa yang mau kalian temukan. Kalau cuma bersih, personal hygiene itu nggak perlu. Ya, oke. Nah, sekarang hidung. Hidung inspeksinya adalah simetris atau tidak simetris, ya. Hidungnya ada yang bengkok, ada yang gede, ya, ada yang mancung, ya. Belakang aja, ya. Nah, setelah inspeksi kesimetrisan, pastinya juga kita kepo ya tentang bentuk-bentuk ya. Bentuk apa aja di sini? Bentuk tulang kalau di mana? Bentuk tulang yang ada di SPO ya. Apakah dia simetris atau tidak ya? Apakah dia bengkok? Ada yang kamu tahu mau di Kusnadi yang pemain saraf Sidul anak Betawi nggak tahu? Ini anak Benzi sih. Jadi hidungnya tuh kayak orang patah, tapi dia nggak apa-apa gitu. Nah, cara mengetahui adanya polip atau tidak selain inspeksi itu dilakukan palpasi dari ujung mata sampai dengan ujung hidung ya, untuk mengetahui sepanjang daerah batang hidung ini adakah benjolan polip. Kalau ada polip di dalam hidung meskipun kita tidak melihat tapi ditekan sakit, berarti ada massa. Kalau nggak ada massa, serumen atau kotoran telinga yang sudah mengeras, ya itu bahaya. Ya, itu sebutannya otitis media akut atau otitis media kronis. Ya. Nah, tes penciuman, bawa ya bau-bauannya, bau kopi, bau apa, jangan dari lab, karena dari lab itu udah dari kakak-kakaknya dulu. Emang Anda mau makan kopi bekas begituan ya? Jangan lupa bawa sendoknya ya. Kalau nggak mau ribet, permen aja, kasih parfum atau minyak kayu putih silakan. Jangan sampai antar temannya tahu kamu bawa apa, supaya kita benar-benar objektif mengukurnya ya. Nah, jadi tes penciuman seperti itu ya. Tes penciuman tuh begitulah. Itu kan jangan dipraktekkan ya sama orang yang udah sah aja ya. Ya. Oke, mulut sekarang. Gak ada yang mau tanya? Ibu, kalau misalkan nanti waktu kita prakteknya, misalkan kita bawanya cuman kayak buat yang misalkan bawa kayu putih doang, itu bawa apa? Harus satu atau lebih? Salah satunya aja. Bisa sih salah satu ya.
Kalau yang mau kopi, kopi. Tapi nanti tetapnya mengapa kalian? Kalau mau teh celup, boleh. Bu, nanti tutup matanya, coba ibu bayangkan ini makan apa, gitu ya. Oke, itu untuk hidung. Udah, inspeksi palpasinya nggak ada, tetapi kita dapat hikmah dari pembelajaran. Saya ngomong apa sih kok ngantuk jadinya? Tadi ngomong apa? Ngomong apa? Sana-sana? Hidung. Hidung. Ngomong apa tuh tadi saya? Inspeksinya ada. Kalau palpasinya nggak ada. Tadi ibu bilang nggak gitu. Inspeksinya, balik ya saya ulang. Hidung inspeksi kesimetrisan, simetris atau tidak, dilihat dari tulang hidung itu bengkok atau tidak, ya. Kemudian bentuk tulangnya itu lurus atau bengkok, ya. Terus kemudian palpasinya dengan menekan bagian tulang hidung, ya, menelusuri sampai dari pangkal mata sampai ke ujung hidung, ya. Diraba apakah ada benjolan atau tidak sambil ditanya. Kalau kita mau menanyakan, kita mau mencari tahu ada benjolan atau tidak, pastinya nggak cuma ibu ada benjolan atau tidak, bukan ibu ini sakit atau tidak, ya. Kalau sakit dia lebih ke arah malignan atau kedalasan. Kalau dia jinak atau benignan, tumor, dia tidak sakit, ya, gitu. Sudah. Terus kemudian kita inspeksi lagi adanya tonsil atau amandel, kan biasa sebutnya amandel, kan. Nah ini kan lidah, ya kan. Nah ini ada ovula dan ini ada appendix. Ini yang ini appendix. Kalau Anda sudah menyebutkan awal getah, ini tempatnya daya tahan tubuh kita, tapi bisa jadi sumber penyakit kalau dia meraba, ya. Kalau saya udah punya yang amandel dari bawah. Nah ini ovula. Nah kalau ada sebutkan dia bergetar, tapi jangan sekarang lagi puasa, ya, baru naga, ya. Saya juga mau periksa, ya, kalau yang bau-bau gitu, ya. Oke, itu mulut. Balik ke leher. Jadi mulut tuh hanya mulut, ya. Udah mulut kan, ya? Tadi baru Oh, masih hidung. Mulut dari apa? tonsil. Melihat, ya, melihat Oh, inspeksi tonsil, ovula dan udah itu aja. Ovula, stomatitis. Stomatitis itu sariawan, ya. Apakah ada sariawan di mukosa bibir, di lapisan dinding bibir yang di dalam, atau di bawah bibir, atau di bawah lak-lakan sininya, atau di sekitar lidah, itu ada sariawan atau tidak, ya. Oke, sampai di situ, ya. Terus jadi banyakkan inspeksi, tidak memegang atau palpasi. Nah leher itu tidak perlu inspeksi, ya. Tapi sebenarnya bisa dilihat, bisa juga dipalpasi, ya. Kadang kalau kita lihat orang lehernya kan ngembang gitu, ya, nggak ada, kalau kita kan ada lekukannya, artinya ada, kalau yang sebutnya gondongan, ya kan? Pernah dengar nggak? Iya. Padahal itu adalah tiroid yang membesar, ya. Jadi gimana caranya? Kita lihat di inspeksi, oh itu nggak ada benjolan di sekitar leher. Bisa juga dilakukan palpasi. Ibu boleh duduk, ini maksudnya duduk begini, menghadap begini, kamu yang meraba dari belakang, diraba, ya. Tangannya taruh di sini, diluruskan, ya. Ibunya suruh jengah begini, luruskan begini. Nah, ya, akan teraba di sini kelenjar di Tiroid. tiroid membesar atau tidak, ya. Itu namanya palpasi di kelenjar tiroid. Kalau deviasi trakea nggak bisa ada
pakai yang bisa ya. Nah, sudah perleheran sampai dengan perkulit-kulitan ya, penampilan itu hanya di seputaran inspeksi dan Palpasi. Masuk kita ke daerah lebih bawah lagi, yaitu torak atau paru. Yang pasti sudah mulai masuk infeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Oke, lanjut ya. Kalau melihat inspeksi torak, yang kita lihat adalah kesimetrisan dada. Ya, jangan sampai dada itu ada yang busuk begitu ya, atau kayak bare chest ya, atau kayak dada burung. Ya, kalau burung itu kan dia ada punggungnya. Nah, punggungnya harus di belakang, dia ada di depan. Ya, itu akan berat kalau dia punya bentuk seperti itu ya. Tapi biasanya kalau kita itu yang dilihat pada torak itu nggak cuma bentuknya, tetapi apa, penggunaan otot-otot bantu nafas. Ibunya suruh tarik nafas, ibu inspirasi, ekspirasi. Ikuti saya, tarik nafas ibu, hembuskan bu perlahan, gitu kan? Nah, pada saat dia menghembuskan, menarik nafas dan menghembuskan, ada nggak kecuali mulut yang membantu pernapasannya? Kalau sampai otot-otot diafragmanya ini terangkat, ya, itu berarti dia sudah sesak. Kalau biasa aja berarti pernapasan inspirasi ekspirasi biasa menggunakan hidung, ya. Itu ya, atau pernapasan dada atau pernapasan abdomen, ya. Nah, itu pertama observasi ya. Terus kemudian palpasi. Nah, palpasi itu pada torak itu wajib kardu air hukumnya ya, supaya kita mengetahui apakah ada torak, apakah ada cairan di dalam paru-paru. Dia akan terapa bergetar ya pada saat Anda menyebutkan 77 ini jangan berhenti 77 gitu, nggak boleh putus ya. Kayak kemarin dicontohin mah 77 ya, itu nggak bergetar ya. Nah, modelnya gini, sini coba deh. Posisi tangannya boleh duduk atau boleh berdiri ya. Begini, balik. Nah, maaf ya. Ya, nih, paru-paru kan cuma sampai dari sini ke sini ya. Di bawah BH. Persis. Ya. Jadi kita pegangnya begini nih. Saya duduk deh. Enaknya saya duduk. Kalau rasanya begini nih enaknya nih. Sini ngadep sini, duduk sini. Ngadep ke belakang bangku tempat belajar kan. Nah, itu ya. Nah, kita duduk di sininya. Nih, coba ngomong. Nih disatuin tangannya, ya. Nah, karena paru tuh sini areanya. Kalau ginjal di sini, ya, di pinggang. Jadi dia terus gini. Tapi harus tempel tangannya. Tadi aku susah nempel, enggak posisinya nggak sama. Jadi yang pemeriksa dulu, pasiennya juga duduk. Nanti siapkan bangku 2 ya. Oke? Gitu. Nanti jangan kemana-mana dulu. Nah, terus apa lagi? Habis itu namanya taktil fremitus ya, untuk mengetahui adanya udara pada paru-paru. Nih, kayak gini. Kalau dia nggak pakai baju lebih gampang kedengeran, ya tuh.
Ini yang udah di atas, yang buku kemarin difoto sama Rika itu dari bawah, ya. Bukunya yang ini. Ini buku jadul banget, punya Asin Carlos. Boleh balik lagi nanti aku panggil saya. Kasihan. Nah ini yang dikatakan opula nih, saya lupa. Ini gambarnya. Ini dari bawah. Ya, tuh. Ya kan? Nih tangannya. Cuman tangannya harus nyatu ya. Gak boleh ngejembreng begitu. Gak akan saling bergetar karena getaran yang di sini akan nyambung ke sebelahnya. Ya. Tapi agak gini. Nah, gitu. Ya. Enggak, ya gitu. Ya. Dirapetin. Dah? Oke. Nah, kalau yang dikatakan balik lagi ke ovula itu udah tahu ya, udah tahu penting dah itu ya. Ibu ini toraks bagian yang posterior aja. Hah? Yang pemeriksaan toraks posterior aja. Posterior, emang tactile frame di depan juga? Enggak kan? Tactile frame cuma belakang deh, posterior depan mana bisa. Ada perut. Ini Bu sama Bu Ana kan ya? Ajarin di sininya juga. Sudah ngajarin. Bu Ana ya? Kayak gitu terus ngapain? Iya sama 77 sih. Ini yang namanya opula ya. Ini opula, ini amandel tuh. Yang merah-merah. Ini lidah. Tenggorokan, mulut. Ya. Biasanya warnanya ya seperti itu yang sehat. Kalau nggak sehat ada putih-putih. Berarti infeksi. Ya. Apa tadi bilang tactile chromitos ya? Coba saya baca dulu tulisannya ya. Apa benar ada di depan atau nggak ada tuh ya? Jadi hanya di dalam posterior ya, di dalam posterior ya, tidak ada dada anterior ya. Kalau saya ngajarinnya dari dulu selalu lewat belakang sama depan. Depan itu kenapa tidak bisa? Karena itu akan selalu dengan bunyi jantung. Ya. Gitu. Kalau berdebar-debar lebih kerabanya kan jantungnya bukan paru-parunya. Enggak. Juga nggak akan dia cuma 77 enggak kena. Emang kalian mau cari sampah? Ya, enggak begitu ya. Terus. Vokal fremitus kiri depan belakang umumnya pemeriksaan untuk membandingkan bagian mana yang lebih bergetar atau kurang bergetar. Ini menandakan adanya efusi pleura. Efusi pleura itu paru-parunya itu ada cairan, ya, cairan pleura, cairan yang ada dalam paru-paru. Makanya paru-paru yang mengalami terisi cairan itu kalau dibunyikan akan bergetar kan. Anda bayangkan aja balon diisi air, terus kemudian digetarkan, dia akan bergetar ya. Gitu. Seperti itu ya. Sudah? Ya. Kemudian apalagi? Krevitasi itu pada pasien WC tak perlu banget, cuma Anda perlu tahu krevitasi itu adanya di bawah kulit. Kalau Anda pernah melakukan IC itu nusuk kan di bawah kulit, persis banget kelihatan. Nah, kalau krevitasi di bawah kulit isinya udara. Jadi kalau Anda pernah punya paket yang balon-balon itu yang bisa dikemas-kemas, kayak itu bunyinya. Kalau Anda lihat ada pasien pasang WSD kan di sini dibolongin, otomatis akan masuk kan udara di sisi-sisi bagian dermis, ya kan, masuk sampai ke sini nyesek dia. Nah caranya cuma di mulut doang, boleh set keluarin sampai lubangnya, dimasasin terus. Itu karena posisinya dia nggak bolak-balik kalau tidur kan, sehingga ininya lubang jahitannya itu terbuka atau udaranya gampang masuk, karena kan itu cuma diikat jahitan kanan kiri doang. Kalau WC itu mengeluarkan cairan di dalam
Tubuh. Paru-paru. Oh, paru-paru. Ya, pleura ya. Berarti nggak usah ya Nggak usah. Anda tahu aja ya, karena mau ngaji udah susah ya kan. Nah, palpasi nyeri tekan atau tidak perlu. Nyeri tekan itu kalau ada fraktur pasti dadanya nyeri ya. Misalkan Anda habis KRL kena stuck, dadanya memar pasti nyeri ya. Gitu, nggak perlu ya. Kemudian auskultasi, perkusi ya. Dari inspeksi, palpasi, perkusi. Perkusi bagian paru-parunya. Lakukan perkusi pada paru-paru ke dalam 6 titik. Nah, 6 titik itu nih, 6 titiknya yang ada saya share di grup ya. Udah baca? Nah, seperti itu titiknya ya. Jadi dari sini Anda perkusi dengan auskultasinya titiknya sama 6 titik. Cuman anterior, posterior. Saya sarankan kalau yang perempuan jangan dari anterior, dari belakang aja. Banyak gundukan ya, posisi tidur ya. Jadi dari sini kiri ya, di kiri sini. Jadi kayak zero. Ini. Nanti kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya kan? Itu ya. Paham ya? Punggungnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi 6-nya ini agak melebar ke sini kalau belakang. Jangan lurus ini. Ada gambarnya kan? Nah. Jadi Anda lakukannya begitu. Nah, cara mengetuk supaya gampang terdengar, coba deh di bangku kalian ini. Nah, kalau ini diketuk di bagian buku jari lebih nyaring terdengar. Tapi kalau Anda ketuknya di antaranya agak redup suaranya. Ya kan? Kerasa nggak? Nah, bunyi kan lebih nyaring. Di buku-buku. Nah, coba bandingkan ketuk di sebelah sini sama di sini. Nah, pakai ini yang jari tangan. Buku-buku yang mana itu? Ini loh yang ada bimbingannya. Nah, buku jari. Iya. Awas sakit kalau kau biasa sakit ya. Udah? Jadi diperkusi daerah yang 6 titik itu, ya. 6 titik itu begini ini ya. Kalau terbuka dia arahnya begini ya. Terbuka arahnya begini. Nah, itu kan, ya. Tuh. Jadi arah begini. 1. Kanan kiri. Sini dulu. 1. Stetoskopnya sini. Sini ya, agak melebar ke sini, ke belakang sini. Jadi bentuknya begini tuh. Kalau depan begini aja. Kalau belakang dia dari sini ke sini ke sini ke sini ke sini, tapi agak gimana ya? Gitu tuh. Nah, gimana ya? Lebar kan gitu. Kalau depan begini lurus, tapi kalau belakang dia ikutin agak gitu, ya. Pakainya apa? Kalau ini kita berbicara selain perkusi, auskultasi, sama ya, bentuknya zigzag begitu. Pakailah stetoskop, pastikan membrannya bisa terdengar. Buka tutup membran, nggak tahu ya, membran stetoskop, pastikan dulu kalau dia tertutup berarti bisa kamu dengar. Kalau dia terbuka, pas kamu giniin nggak bunyi, ya, gitu. Udah, habis itu apa lagi? Udah kan auskultasi orang, udah ya. Udah. Oke, sekarang apa? Jantung, suara jantung itu ada suara jantung tambahan, ya. Suara jantung terdengarnya kena gluk. Udah tahu kan? Kalau lihat di YouTube. Nah, kalau yang kelainan ada di grup
namanya friction wrap. Coba apa friction wrap dulu? Berarti ini auskultasi ya, Bu? Yes, auskultasi langsung, tidak jantung, tidak ada palpasi perkusi. Ya, langsung auskultasi. Ya. Ini inspeksi tadi karotis periksa jantung. Mana? Di mana sih? Yang ini bicara tadi Bu yang simpan di Oh, denyut nadi karotis itu palpasi, iya. Jantung. Tapi kan ini catatannya nggak ada yang di ya. Denyut nadi karotis itu bisa diraba di sini, ya. Kalau dia ada gerakan jantung, denyutnya akan meraba kencang. Kalau enggak biasa aja ada, tapi biasa, ya. Dan biasanya denyutnya sama dengan heart rate hitungannya. Heart rate itu nadi ya. Gitu. Tapi kalau dia kencang lebih dari heart rate normal, nadi normal, ya itu namanya denyut karotis. Caranya Anda diri ke sini, ya kan? Misalnya di sini, ya. Susah kamu kalau pakai jilbab itu di sini, dia lagi ada. Bisa ini apa? Hah? Apa? Kasih kamu kasih. Yes. Ibu boleh lihat ke kanan. Nah, nih, maaf ya dia, aku buka. Nih, tuh, ya, di sini nih, denyutnya, tuh, seraba banget. Kamu pegang aja, coba sini. Ada yang mau nyoba pegang? Atau kamu pegang sendiri bisa nggak deh? Sendiri. Kamu pegang nyambung sendiri. Berarti di bawahnya ya, Bang? Bukan di sini berarti. Di sini. Ini kan triangle ini nih, satu tuh ya, di sini pas di tengah-tengah, tuh. Ini begini segitiga, ini tengah-tengahnya. Diraba kayak Anda ngeraba radialis. Kalau kamu nggak bener-bener nengok, nggak akan ngeraba. Ngeraba nggak? Nengok yang bener-bener nengok. Rasa kan? Iya. Nah, gitu ya. Oke, Dela bisa pegang. Bisa. Oke, nah denyut itu namanya palpasi dan auskultasinya apa tadi? Suara jantung. Jantung, tapi Anda tidak akan menemukan, cuma ngomong aja, Bu, suara jantung nggak normal itu ada friction wrap itu begini, murmur itu begini, galop itu kayak tapak kuda, ya. Kalau murmur itu kayak apa? Gemerisik air. Kalau friction wrap kayak kertas di Sobek. resek. Oh, dikresek. Iya. Oke, Ibu kalau yang karotis nanti ada gak di waktu ujian? karotis. Ya, yang tadi periksa gini. Iya, Masuk. masuk itu palpasinya. Tadi untung diingetin dia ya. Apa palpasinya denyut nadi karotis, oke? Udah, itu jantung. Terus masuk ke mami. Mama itu. Hah? Mama itu. Mami paru-paru. Payudara. Berarti pakai nanti. Nggak usah ya. Diomongin aja pokoknya yang berbau-bau seksualitas, payudara, genitalia, rektum, ya itu jangan dibuka, disebutkan dulu. Saya habis ini periksa payudara. Payudara itu saya akan melihat apakah warna areolanya kehitaman atau merah muda, ya. Terus kemudian apakah puting susunya menonjol keluar atau ke dalam, itu ya. Apakah daerah sekitar payudara, ini udah mulai palpasi, itu inspeksi ya. Apakah daerah, maksudnya apakah payudaranya simetris atau enggak? Kalau saya lebih besar sebelah kanan dibanding sebelah kiri. Ya selalu begitu, kaki aja begitu kan? Ada yang lebih besar kanan, ada yang lebih kecil kiri, ya. Terus kemudian apalagi? Palpasi itu diraba. Rabanya kayak sadar gitu, ada benjolan atau enggak. Caranya pasiennya suruh tidur, nanti diraba. Ngomong aja, gak usah sama temennya. Ngomong. Nanti pasiennya akan tidur, diraba mulai dari sini, ya. Sekalian kerja tetap ini juga, ya. Diraba gitu. Pertama
diraba. Ya, kalau sakit berarti ada kelenjar getah bening yang di ketiak persisnya ya, di sini atau di sini. Satu saluran itu bisa jadi tumor ya atau kanker kelenjar getah bening itu parah ya, akan susah. Jadi diraba, dimasas, dilihat ada gejala atau enggak ya, sama bentuk dari puting atau areolanya. Dan untuk mami cukup ya. Terus kemudian abdomen. Nah, abdomen ini seru. Abdomen itu kita melihat dulu warna kulit seperti biasa ya. Apakah dia sianosis atau ikterik ya. Kemudian bentuk abdomennya, kalau dia ada asites maka dia akan sedikit buncit, tapi kalau tidak ada asites ya biasa aja ya. Gitu. Asites itu cairan yang tertimbun di dalam rongga abdomen ya. Kemudian auskultasi bisi khusus ya. Nah ingat, yang membedakan nih, saya kasih tahu ya, yang membedakan pemeriksaan, ingat ya. Nih, tulis nih sama saya nih, dikasih catatan. Kemarin juga udah dikasih sebenarnya, nggak tahu kalian masih ingat apa enggak. Ya. Kita azan jam berapa? Jam Mau break dulu, beli minum, terus lanjut lagi sebentar atau gimana? Masih banyak nggak itu? Coba lihat lagi. dikit lagi tuh. Tanggul kan? Iya. Sama kayak kemarin. 15 menit langsung ya, nih. Dari mulai kulit sampai dengan kepala atau wajah ya, hidung dan kawan-kawannya. Kalau kepala kan paket ya, hidung, mata, bla ya. Nih, ini menggunakan inspeksi dan palpasi sampai leher ya, kepala sampai dengan leher. Nah ini, terus apalagi dada, torak ya, jantung, liver dan sebagainya ya. Jantung, liver tau kan hati ya, torak, jantung, hati, ginjal, torak, jantung, hati dan ginjal itu menggunakan metodenya 1, 2. Kalau ini inspeksi, selain inspeksi perkusi, palpasi, apalagi Auskultasi. dan perkusi dan auskultasi. Nah, tapi kalau dia abdomen, apa dulu yang pertama? Inspeksi, itu auskultasi. Inspeksi,
udah. Kemudian bagaimana melihat abdomen tadi udah, auskultasi apa tadi? Auskultasi bisik usus. Bagaimana DU berapa? 5 sampai 30 kali per menit. 35 kali per 3 menit. Gimana melakukan mendengar bisik usus? Di kuadran kiri bawah abdomen, ada di SPO ya. Ini kan perut ya, ini ada di sini. Ini kan perut ya, perut boleh dibagi 4 atau dibagi 6. Yang saya ajarin kemarin dibagi 4 kan. Nah, ini right, ini left. Benar nggak? Ya, ini right, ini left. Kenapa di kuadran kiri bawah? Karena di sini tempat proses terjadinya pengolahan feses, sehingga bisik usus mudah terdengar. BU 5 sampai 35 kali per menit. Ini dari sini ya. Nah, tekniknya yang inspeksi, auskultasi atau perkusi, yang ini yang 3 ini sama, mengitari kuadran dari perut ini. Bermula dari sini dulu nih, lihat saya. Ya, Anda auskultasi dari sini dulu, bergeser ke sini, dan ke sini, ya. Ini di atas umbilical. Ini kan perut, ada budel kan ini. Berarti ini kuadran bawah, ini kuadran atas. Mana yang ini, yang ini. Ingat ya, yang udah menjurus ke anus. Kan ingat nggak anatomi usus kita? Ke sini kan, ke sebelah kiri. Nah, di sini Anda lakukan stetoskopnya ditaruh, ya. Terus kemudian putar lagi ke sini, searah satu jarum jam, naik ke atas ke sini. Kalau Anda lihat dokter suka periksa, nah kayak gitu sampai ke sini lagi. Begitu juga dengan palpasi. Bedanya palpasi tidak dipakai stetoskop, tapi pakai tangan. Anda tidak langsung lakukan ke perut, tapi ini diarahkan sama tangan ini di atas. Jadi yang ini ikut dari yang di atas, bukan ini neken. Kalau ini langsung bukan yang bawah, akan sakit. Paham ya? Ya, buat apa ditimpa oleh tangan satunya lagi ya? Dia harus di gentle, ya, ditekan nih. Ya, tempel tangannya di sini. Ini yang neken, arahin. Diginiin langsung dibawa ke tekan ke bawah. Ya, terus muter. Jadi pasangnya tidur. Kamu tidur, oke? Begitu semua. Palpasi, kalau perkusi itu cuma dalmas ya. Nah, dalmas itu bisa dari sini ke sini, ya, dari posisi yang di sini ke sini. Kalau bunyi, dalmas apa? Karena nggak perlu sampai ke sana lah ya, agak repot. Karena merasakan aja belum tentu sudah benar, apalagi auskultasi ya. Ya, ada yang mau ditanyakan nggak? Berarti yang abdomen itu inspeksi, terus palpasi, Nah, auskultasi, terus sama perkusi gitu. iya, 4. yang abdomen, inspeksi, auskultasi, perkusi, palpasi. Ya, perkusinya kamu nggak usah lakukan, mau aja Bu nanti di perkusi. Perkusinya daerah sebelah setiap kuadran ini, ya. Nih,
Cara menekannya nih. Kalau ginjal menekannya sekalian di abdomen, jadi ginjal, abdomen sekalian, lihat ya. Tuh. Dia nggak langsung lah. Di atasnya ada tangan. Kalau ginjal dia ditopang. Tangan yang tidak dominan menyanggah bagian pinggang bawah ke atas, ditahan oleh telapak tangan sebelah kanan. Ini udah ada kok, udah pernah difoto ke si Rika, belum di share. Udah Bu. Gak apa-apa Bu, biar Ya. double. Penasaran ya? Nih kayak gini tempatnya tuh kelihatan. Pegang aja dulu. Nih. Ya, jadi misalkan ini perut, ya lihat nih, ini perut, ya ada tahan dari pinggang, terus ada ini disanggah, di atasnya diginiin, ditekan. Karena apa? Karena si ginjal itu adanya di belakang, gak akan teraba dari atas. Perut itu kan berlayer ya, ada 10 layer. Si ginjal adanya di tengah-tengah lapisan perut, jadi harus diraba dari belakang. Nah, kita udah masuk ke abdomen dan ginjal ya. Hepar dari tekan nggak usah. Hepar mah kula desa Anda bingung nanti ya, susah ya. Dan abdomen langsung ginjal. Ginjal perkusi, udah tau kan perkusi ginjal? Coba dibagi kayak gini, ya. Sama kayak orang terus, cuma bedanya di bagian di ginjal ini. Sakit dikit ya Bu? Sakit nggak Bu? Gitu. Gitu ya? Dipukulnya begitu. Nah, kalau yang beneran ada batu begitu sakitnya minta ampun. Padahal cuma begini doang. Mau bentuknya palpasi atau perkusi tidak boleh langsung berubah. Pasien harus dihalangi oleh tangan. Ya, ini. Harus posisinya follow. Ya. Sudah? Abdomen, hepar, ginjal jadi satu. Kandung kemih, inspeksi, perkusi nggak usah. Perkusi bisa, cuma nanti Anda ngomong inspeksi, perkusi, palpasi, perkemihan untuk melihat distensi kandung ke kemih di atas sisi pubis yang ada bulu rambutnya. Vesika kan di sini, kelopak itu, kelopak bunga kan kecil. Muatannya cuma 250 cc. Kalau lebih dari itu, maka dia akan gembung. Anda bejit-bejit gini dia pasti kesakitan, ya. Gelasnya penuh sebutannya. Jadi dilihat kalau dia membumbung, bukan karena gendut ya. Jadi dia rata antara perut dengan mami, vagina di sini. Tidak error nih, tapi di sini tidak bawah ya. Rata karena terisi urin ya. Begitu dipalpasi dia akan kesakitan. Sakit nggak Bu? Sakit, diraba. Nanti kalau diperkusi, kalau dipalpasi sakit jangan diperkusi, bisa teriak nanti pasiennya ya. Tuh ya. Kalau muskulo, kaji kekuatan otot ya. Kekuatan otot itu yang 5 dan ada di grup juga. Sebenarnya bisa begini. Coba tuh. Jalan. Tangannya gini. Coba Bu, tahan tangan saya. Tahan Bu. Nah, saling tahan. Bisa kan? Coba genggam tangan saya Bu yang kuat. Bisa kan? Nah, lagi Bu, begini Bu. Sekalian refleks tricep dan bicep. Gini. Makanya ada 5 garis. 5 ya. Ini. Bisa kan? Nah, sambil dipegang refleks bicepnya. Kenceng kan bagian sini? Nah, kalau tricep di sini. Kenceng nggak bagian bawah? Kenceng. Terus naikkan Bu ke atas Bu. Yang tinggi, luruskan, nggak boleh bengkok. Nah, itu udah dia ke 4. Begitu lagi yang sebelahnya. Ini. Lutut tuh sama kekuatannya. Tahan Bu, kamu dorong dia. Dia juga tangan, jangan badan gua
Bentukannya begini nih. Kalau kekuatan otot nih, ya 5, 5, 5, 5. Gak ada sampai itu. Kalau 5 ini berarti sempurna. Kalau di sini lemah bisa 3, 3, 3, 3. 5, 5, 5, 5. Berarti di sebelah kanan, sebelah kanan, kanan bawah. Kanan bawah berarti kaki. Kalau di atas itu tangan. Gitu ya. Oke, muskuloskeletal sudah, reflektor sudah, genitalia tinggal disebutkan saja sesuai yang ada di situ, ya. Rektum anus juga sama. Kalau rektum dan anus malu boleh pakai kantung suppositoria. Yang kemarin kita menyolongin obat pantat, selesai deh. Udah kan? Udah. Ada pertanyaan nggak? Ibu, berarti rektum dan anus interaksi sama palpasi aja ya, Bu? Kalau ngomongin yang lain-lainnya nanti Anda bingung. Yang sebututnya aja dulu, ya. Sebenarnya refleks kamar juga dibutuhkan, ya. Cuman itu buat kelainan, jadi nggak perlu lah refleks kamar, ya. Refleks kamar tuh buat di kaki, ya. Nanti diajarin refleks kamar, ya. Uji kekuatan otot sama. Tuh, otot sama sekali sudah bisa bergerak. Kita diajarin lagi lebih dalam lagi pada saat Anda belajar apa namanya di tingkat 2 nih cara ngetuk palpasi, ya. Jadi tingkat 2 kita belajar lagi, Bu? Belajar lagi Lebih dalam lagi, banyak. lebih banyak. Refleks patella, Anda menjuntai di bawah sini, tiduran di tempat tidur, terus diketuk di sini, kayak malu, ya. Ketuknya juga harus pas di ini persendian lutut kamu kan ada, kalau dirasa ada renggangnya nih di tengah, nah di situnya. Tapi ini nggak boleh begini, harus menjuntai kakinya ini supaya bisa pas diketuk itu dia nanti begini. Tuh. Pada saat itu pasiennya nggak boleh lihat, nanti seolah-olah dia gerakin sendiri. Ibu lihat ke depannya, nanti kamu ketuk, tuk, gitu. Ya. Achilles, jarak sih nggak usah dulu, ya. Nanti itu masuknya ke abnormal yang lebih detail lagi. Kalian yang ukur saja, ya. Oke? Karena itu nanti masuknya ke sistem muskulo. Nanti kalian semester 2 per sistem diajarin semua, ya. Wow, makanya materi itu saling berkesinambungan. Iya, Bu. Anda belajar IBD, sekarang IDK nyambung. Nanti KD, kekerangan dewasa. Boleh. Apa ada? Ada kan? Ada. Oh iya. Buku ya? Oh iya. Oke. Baik, Bu. Makasih, Ya. Bu. Udah ya?